Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afif Ibn Hidayat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pendingin air. Untuk sistem pendingin air, komponen pertama itu ada radiator ini. Radiator itu ada beberapa komponen lainnya, yaitu yang pertama ini ada radiator cap atau tutup radiator. Terus di sini ini yang di atas ini namanya upper tank. Upper tank ini biasanya dia menyimpan air yang bersuhu tinggi, kemudian dia dialiri ke radiator core. Ini kalau bisa dilihat di dalam radiator core ini ada pipa-pipa. Disinilah nantinya air dari upper tank itu menuju ke lower tank. Di sini adalah lower tank. Nah, fungsi dari radiator core sendiri ini, di sini tempat untuk pendinginan air. Jadi pendingin saat mesin hidup itu radiator core akan menyalurkan air ke lower tank lalu ke seluruh bagian engine. Saat mesin hidup, kipas ini akan menyala sehingga pendinginan terjadi. Nah, saat kendaraan berjalan, udara yang menabrak radiator itu juga dimanfaatkan oleh radiator core ini untuk pendinginan. Jadi pendinginannya ada dua sisi, dari depan dan dari belakang oleh kipas. Selanjutnya ada lagi di sini. Ini bagian terakhir dari radiator, yaitu ini untuk membuang radiator yang seandainya ada pergantian, maka itu harus dikuras. Nah, dikurasnya itu melalui saluran ini. Itu untuk radiator. Sekarang untuk reservoir tank. Reservoir tank ini itu berfungsi sebagai tangki cadangan, ya. Jadi saat air panas di sini, air itu akan mendidih. Jadi dia akan mengeluarkan gelembung-gelembung, yang gelembung itu kalau tidak ada reservoir tank, air panas itu akan keluar lewat sini dan terbuang. Jadi harus ada reservoir tank yang untuk menampung air buangan tersebut. Nah, saat diperlukan, nanti air dari reservoir tank ini akan kembali ke radiator untuk kemudian didinginkan dan dialirkan lagi ke seluruh bagian engine. Lalu bagaimana caranya reservoir tank ini kembali ke radiator, sedangkan secara logikanya reservoir tank berada di sini, sedangkan yang akan masuk itu ada di sini. Itu jauh lebih tinggi, lebih rendah di reservoir tanknya daripada saluran masuk atau keluarnya. Nah, karena itu diperlukan satu komponen, yaitu water pump di sini. Nah, water pump ini dia menggunakan kevakuman dari water pump itu sendiri untuk menarik air dari reservoir tank maupun ke radiator untuk disalurkan ke seluruh engine yang membutuhkan gitu. Nah, dari water pump ini nantinya akan disalurkan ke water jacket. Untuk di water jacket nanti akan menyerap panas dari hasil pembakaran, itu akan panas, kemudian akan dialirkan ke termostat. Tapi jika suhu airnya belum mencapai suhu kerja atau 80 sampai 90 derajat Celcius, katup dari termostat ini tidak akan terbuka, sehingga air dari water jacket itu akan stay aja di situ sambil dia terus menyerap panas hasil pembakaran itu sampai suhunya sudah mencapai suhu kerja atau 80 sampai 90 derajat Celcius, barulah katup termostat terbuka. Saat termostat terbuka, otomatis air dari water jacket akan mengalir menuju radiator kembali dan didinginkan, dan kemudian masuk lagi ke water jacket dan seterusnya.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.